Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo yang hebat-hebat. Oke, untuk materi fisika kali ini, kita latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester ya. Untuk mata pelajaran fisika, saya berikan nanti contoh soal dan pembahasannya. Insya Allah nanti latihan soal ini akan saya keluarkan di ujian semester nanti dengan tipe yang mirip. Ya, kita lanjutkan aja untuk latihan yang pertama. Oke, untuk contoh yang pertama ini, besaran fisika yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu atau disepakati bersama dan berlaku secara internasional disebut sebagai besaran apa? Oke, ini optionnya. Nah, jawabannya yang mana dari option ini? Jawabannya adalah besaran pokok, yaitu jawaban A. Oke, kita cek pembahasannya. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau disepakati bersama. Nah, itu seperti dari contoh soal yang tadi. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan untuk besaran nasional itu tidak ada definisinya. Contoh yang kedua. Di antara kelompok besaran di bawah ini yang semuanya, ini ya, semuanya merupakan besaran turunan. Apakah A, B, C, D, dan E? Jawabannya adalah yang B, yaitu usaha, gaya, dan daya. Ya, untuk pembahasannya. Nah, kalau nanti ada contoh soal seperti ini, model seperti ini, kalian harus hafal besaran pokok. Hafal, ini harus wajib hafal ya. Ada 7, yaitu panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kalau cara menghafalkannya di SMP itu biasanya menghafalkannya adalah jiwa SMP gitu ya. Jiwa, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, jiwa. SMP, suhu, masa, panjang. Cara menghafalnya gitu kalau di SMP. Nah, selain dari 7 besaran pokok ini, berarti disebut sebagai besaran turunan. Nanti contohnya ada banyak sekali. Daya, usaha, gaya, massa jenis, luas, volume, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, sumber daya listrik suatu generator adalah 5000 MW. Jika dikonversi menjadi sistem SI, daya alat tersebut adalah berapa watt? Oke, apakah ini I, C, D, ataukah yang E? Ya. Oke, jawaban yang tepat adalah E, 5 miliar watt. Oke, kita cek pembahasannya. Nah, ingat-ingat dipahami ya, ini ya, nilai konversi satuan. Kalau titik-titik ini titik-titik artinya angka. Kalau nanti dalam kilo berarti angka tersebut kita kali 1000. Kalau mega kita kali 1 juta. Kalau giga kita kali dengan 1 miliar. Berarti kalau 5000 megawatt berarti 5000 kita kalikan mega tadi adalah 1 juta. Berarti 5000 kita kali 1 juta watt menghasilkan 5 miliar watt. Jawabannya tadi yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke soal keempat. Ketebalan sebuah plat logam diukur dengan menggunakan mikrometer skrup adalah nilainya sekian, 0,00048 meter. Apabila ketebalan plat ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, maka penulisan yang benar adalah apakah A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah D, yaitu 4,8 kali 10 per meter. Kita cek jawabannya, pembahasannya. Ingat, rumus penulisan notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N, di mana A itu punya rentang nilai antara 1 sampai 10. Dan N itu adalah banyaknya perpindahan koma. Kalau ke kanan nanti positif, kalau ke kiri nanti negatif. Oke, kita cek untuk soalnya ya. 0,00048 seperti dalam soal. Pertama, kita pindahkan komanya dulu. Kita pindahkan ke kanan sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali?
ya, 1, 2, 3, 4. Kita letakkan komanya itu di antara 4 dan 8. Nah, sehingga koma berada di antara 4 dan 8. Kenapa harus antara 4 dan 8? Karena nilai 4,8 itu berada di antara 1 sampai 10. Kalau kita tambah satu lagi ke sini jadi 48, maka 48 lebih dari 10, berarti tidak bisa dipakai, ya. Tidak sesuai dengan rumusnya. Sehingga nilai A-nya adalah 4,8. Nah, tadi komanya kita pindah sebanyak 4 kali ke kanan. Sehingga nilai N-nya adalah min 4 ke kanan negatif. Maka dari itu penulisan notasi nilainya menjadi seperti ini. 4,8 kali 10 pangkat min 4. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Perhatikan hasil pengukuran berikut. Massa benda P adalah, ini timbangan ya, ini mudah sekali di SMP sudah. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataukah E? Kita cek pembahasannya. Ternyata jawabannya adalah B, yaitu 1,150 kg. Kita cek pembahasannya. Oke. Pada pengukuran timbangan, maka total massa pada bagian kiri harus sama dengan total massa pada bagian kanan. Total massa di P itu sama dengan yang ada di kanan, dijumlah semua. Sehingga massa P sama dengan 100 tambah 1000 tambah 50. Kalau kita jumlahkan menjadi 1150 gram. Atau kalau kita rubah ke dalam kilogram, karena dalam option tadi harus kilogram, ya, kita bagi 1000, maka hasilnya adalah 1,105. Oke, sekian dulu latihan soal dari saya. Nanti untuk materi yang lain, bab yang lain, saya tambahkan, saya update ke video berikutnya. Oke, demikian. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.